Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Duduk di AC, di podcast, omong-omong. Pak. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, nggak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh, jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lu dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue, kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang yang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue, amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya, cuman mungkin nggak nampak aja atau nggak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik tuh rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Cuman buat nyari power aja, mereka tuh nggak kompeten dalam bidangnya gitu. Even untuk membidangi sesuatu aja, lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu, baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak Itil semua, yang bagus mungkin 1-2, sisanya Itil, Tempi, kontol, tau gak? Kasar kan gue ngomongnya, udah gue keluarin semua bahasa-bahasa binatang, bahasa hewan. Gak ada sopan santun buat pejabat-pejabat di Indonesia, gak ada ya, kayak Tempe semua. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana pernyataan Prabowo Subianto beberapa bulan yang lalu ini tentang, kata Presiden Prabowo, orang yang pintar malah tidak jadi apa-apa. Kemudian bagaimana Prabowo juga mengatakan orang pintar hanya bicaranya dan omong-omongnya di podcast, teman-teman. Ini menarik sekali ya. Yang menjadi perhatian adalah Bapak Presiden kan. Ini Prabowo Subianto, seorang presiden yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya beliau membuat suasana teduh, teman-teman ya. Namun pernyataan-pernyataannya ini selalu membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan kalau kita melihat bagaimana seorang anak muda, ya Bima, ini adalah anak muda influencer, ya, dan menyoroti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini, teman-teman. Dan orang pintar tak jadi apa-apa ya. Apakah orang yang, mohon maaf saja, bodoh malah jadi apa-apa, malah jadi pejabat, atau seperti apa? Jadi seolah-olah apakah kenapa negara kita ini
mungkin tidak maju-maju seperti negara-negara Eropa, Jepang, Cina, dan sebagainya, karena yang jadi apa-apa tersebut adalah orang-orang yang tidak pintar. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Ya, logik ini kan cuma logika sederhana, ya kan, dari pernyataan Pak Prabowo ini. Gitu. Makanya kenapa mungkin orang pintar di Indonesia ini malah berkarirnya di luar negeri, ya. Mungkin, ya. Jadi pernyataan dari Prabowo Subianto ini sangat disayangkan. Bagaimana menurut kalian?